Halo, aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu elektrokardiograf? Elektrokardiograf atau EKG merupakan sebuah alat diagnostik yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik dalam jantung, yang dimana aktivitas listrik ini itu akan dihasilkan dan direpresentasikan pada monitor alat EKG dalam bentuk gelombang PQRST. Nah, alat ini tuh akan mengukur ritme jantung kita saat jantung dalam keadaan kontraksi dan relaksasi. Nah, di mana hasil dari grafik yang ditampilkan pada monitor EKG itu merupakan yang disebut dengan elektrokardiogram. Elektrokardiogram sendiri akan memberikan informasi mengenai ritme jantung, kekuatan kontraksi, irama jantung, dan gangguan listrik yang dihasilkan oleh degup jantung itu sendiri. Selanjutnya ada rangkaian utama dalam EKG. Yang pertama ada elektroda. Elektroda adalah sebuah sensor yang ditempelkan pada kulit pasien yang dimana mengambil sinyal listrik potensial yang dihasilkan oleh jantung saat berdetak dan menghantarkannya ke rangkaian elektronika atau PCB untuk diproses. Biasanya berbentuk bantalan perekat yang sekali pakai dengan mengandung gel konduktif untuk mengurangi impedansi pada kulit. Terus selanjutnya ada IC AD620 atau Instrumentation Amplifier. Adalah IC penguat instrumentasi presisi tinggi dan merupakan jantung dari tahap awal rangkaian EKG. Fungsi sederhananya adalah menguatkan sinyal EKG yang sangat lemah dengan penuh noise dari datangnya elektroda. Memiliki fungsi fitur utama yaitu Common Mode Rejection Ratio atau CMRR yang sangat tinggi, yang dimana efektif untuk menghilangkan noise atau gangguan yang sama-sama muncul pada semua elektroda. Sementara tetap menguatkan sinyal jantung yang berbeda antar elektroda. Hal ini penting karena sinyal EKG jauh lebih kecil dibandingkan noise lingkungan. Terus ada LM358 atau penguat operasional ganda yang serbaguna dan murah. Digunakan pada tahap pemrosesan sinyal EKG yang digunakan untuk filter atau penyaring, di mana membangun filter bandpass untuk meloloskan frekuensi EKG dan memblokir frekuensi di luar itu, atau high pass untuk menghilangkan noise pergeseran garis dasar atau baseline wander. Dan penguatan tahap kedua untuk menguatkan sinyal lebih lanjut dari AD620 sebelum sinyal siap untuk ditampilkan atau digitalisasi. Terus ada juga berbagai komponen lainnya seperti resistor dan kapasitor yang digunakan untuk pengatur atau penguat. Dan yang paling penting adalah membentuk rangkaian filter seperti bandpass filter, notch filter, dan menghilangkan noise frekuensi tertentu, yaitu notch filter pada frekuensi 50 atau 60 Hz dari listrik. Selanjutnya, prosedur kerja rangkaian EKG berbasis AD620. Pertama-tama, kita siapkan semua komponen yang dibutuhkan. Kita menggunakan IC AD620 sebagai instrumentation amplifier, beberapa resistor dan kapasitor, rangkaian filter aktif, op-amp untuk penguat akhir, serta elektroda EKG. Sediakan juga breadboard atau PCB dan power supply. Nah, kemudian kita mulai dengan menempatkan AD620 pada breadboard atau PCB. Hubungkan pins IN plus dan IN negatif ke elektroda sinyal, lalu pasang resistor guide di antara pin 1 dan pin 8. Pastikan wiring rapi agar sinyal tidak mudah terganggu oleh noise. Ketiga, membuat rangkaian filter. Nah, selanjutnya itu kita akan merakit filter secara bertahap. Pertama-tama high pass filter untuk menghilangkan drive DC, kemudian low pass filter untuk membatasi frekuensi tinggi, serta yang terakhir notch filter 50 Hz untuk meredam noise listrik dari lingkungan. Yang keempat itu ada penguat akhir dan DRL. Nah, tambahkan op-amp penguat akhir untuk memperkuat sinyal agar mudah dibaca. Lalu pasang rangkaian driven lag atau DRL. Rangkaian ini akan berfungsi menurunkan noise common mode dan meningkatkan kualitas sinyal EKG. Yang kelima akan menyambungkan power supply. Setelah semua modul tersusun, sambungan power supply ke setiap bagian rangkaian. Periksa kembali polaritas dan koneksi agar tidak terjadi kerusakan komponen. Yang keenam, pengujian rangkaian. Sebelum digunakan pada tubuh manusia, lakukan pengujian awal dengan osiloskop. Pastikan tiap tahap bekerja dengan benar dan sinyal tidak terpotong ataupun mengalami distorsi. Nah, ketujuh, adanya pengujian dengan elektroda. Nah, jika rangkaian itu sudah dirasa stabil, tempelkan elektroda pada subjek sesuai posisi lead 1. Hubungkan elektroda ke rangkaian dan amati sinyal EKG pada osiloskop ataupun modul akuisisi data.
Terakhir, sesuaikan gain dan nilai filter jika sinyal tersebut belum optimal. Setelah sinyal P, kompres GRS, dan sinyal T terlihat jelas, rangkaian EKG berbasis AD620 siap digunakan. Your attention please, this is the final call for passengers of Qatar Airways on flight number